Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama di hari Rabu ini di acara psikologi keluarga yang mudah-mudahan membuat kita semakin mahir, semakin pandai mengelola hati dan sikap serta diri kita menjadi bagian dari keluarga. Dan untuk pagi ini Mas Krisna mohon izin tidak bisa hadir Ustadz, dan ditemani Dina, Nanda, serta Atep, dan juga ada Ustadz Junaidi, Ustadz Hasan Sadli. Mudah-mudahan kebersamaan kita benar-benar akan memberikan sesuatu yang mempersuasi kita menjadi jauh lebih baik. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelita kehidupan kita. Semoga kelak kita dipertemukan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, seperti biasa kita akan bersama-sama membaca umul kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita langsung saja ke kasus yang masuk hari ini, Ustadz. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, saya adalah seorang pria yang berbuat baik, selalu berbuat baik, tapi di akhir-akhir ini mengalami sesuatu cobaan yang berat menurut saya. Saya punya anak mengalami narkoba, meskipun sekarang sudah direhabilitasi di satu tempat. Yang terpikir, Ustadz, apakah perbuatan baik saya gagal atau bagaimana? Saya sudah terima anak saya kena narkoba, tetapi masih banyak lagi peristiwa yang satu di antaranya istri saya minta pisah dan dia tidak perhatian lagi kepada anak. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa anzala alaina kitabahu wa ja'alahu hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini ditemani oleh Ustadz Abu Bakar, didampingi oleh Mbak Nuning, ada juga tamu-tamu kita Ustadz Junaidi, Ustadz Abul Hasan Asyadili, Ustadz Lukman Hakim, bersama Atep yang tidak asing lagi, begitu juga anak kita yang sedang magang, Anda dan Medina. Kemudian Algi, Fajar yang menemani kita. Semoga saat-saat Ramadan yang penuh dengan rahmat ini Allah tidak haramkan kita dari rahmatnya, keberkahan dan ampunannya, dan sisa waktu Ramadan yang berharga ini mudah-mudahan menjadi pembuka pintu hidayah buat kita untuk seutuhnya kita menyatu dengan Islam.
sebagaimana yang diajarkan oleh Ibrahim, kita serahkan diri kita sepenuhnya teruntuk Allah, karena kita semua merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab pertanyaan saudara kita yang merasa dia sudah banyak berbuat kebaikan, tapi ternyata dia menghadapi cobaan. Istrinya yang minta untuk berpisah daripadanya. Anaknya juga yang terjerumus dalam pengaruh narkoba. Kebaikan yang dikeluarkan seseorang tidak akan disia-siakan Allah. Dan Allah akan menerima kebaikan seseorang dalam bentuk apapun, baik itu ucapan, perbuatan, atau infak yang dikeluarkan, Allah akan terima dengan syarat semua itu ya didapatkan dari hasil ketakwaan pada Allah. Oleh karena itu dalam pelajaran kisah Habil dan Qabil, di mana salah seorang dari mereka persembahannya tidak diterima, dia marah kepada saudaranya, bukan dia mengoreksi dirinya, tapi marah pada saudaranya. Dia mengatakan, saya akan membunuh kamu. Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bukan salah saya, Allah hanya menerima persembahan orang yang bertakwa. Jadi Bapak lihat, kalau apa yang Bapak infakkan, Bapak lakukan dari kebaikan, ya, bukan berasal dari hal-hal yang halal dan thayyib, Bapak bertobat dalam hal ini. Bapak berusaha ya untuk berbuat kebaikan dari sumber-sumber yang halal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima betapapun besarnya kita keluarkan selagi bukan bersumber dari yang halal dan thayyib. Karena sumber-sumber yang tidak baik ini dia lebih banyak merusak daripada mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh, seorang pejabat yang melakukan korupsi, lalu separuh dari hasil korupsinya diinfakkan. Katakan 75% diinfakkan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat korupsinya ya, tidak dapat digantikan dengan apa yang dikeluarkan walaupun 100%. Karena dia merusak sistem yang bisa menimbulkan kerusakan yang amat besar pada tatanan negara, begitu pula bangsa. Kalau seandainya apa yang Bapak keluarkan bersumber dari yang halal dan thayyib, lalu Bapak perhatikan apakah Bapak banyak berbuat kebaikan keluar tapi melupakan skala prioritas. Contohnya, anak dan istri kurang mendapatkan perhatian. Bapak berbagi keluar, tapi yang di dalam tidak mendapatkan siraman. Sedangkan kebun orang lain kita sirami. Ini bisa menimbulkan perasaan jealous di hati mereka, perasaan tidak puas yang bisa mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan sebagai pembalasan terhadap orang tua mereka. Lalu istri Bapak meminta berpisah dari Bapak. Apakah disebabkan karena Bapak kurang memperlakukannya dengan baik? Kalau seandainya Bapak telah memperlakukan wanitanya dengan baik dan mulia, tapi dia mengambil sikap seperti ini, menurut saya Bapak diselamatkan dari istri yang zalim. Dia minta pisah, tidak peduli pada anak Bapak, padahal Bapak sudah berbuat kebaikan padanya, maka dengan sendirinya Allah selamatkan Bapak dari istri yang zalim. Bapak bisa memilih wanita yang lain, yang lebih baik, yang lebih cantik, lebih muda. Tapi kalau seandainya Bapak kurang memperlakukan dia dengan baik, ya, kurang memperhatikan perasaannya, maka dengan sendirinya Bapak berusaha untuk bertaubat, memperbaiki diri, mengajak dia kembali, perlakukan dia dengan cara yang mulia. Jadi pasti apa? Ada persoalan. Baik itu persoalan dari Bapak atau dari istri, ya, atau dari anak yang pergaulannya kurang mendapatkan perhatian dari Bapak. Karena kehidupan ini terikat dengan sunnah-sunnah Allah, hukum-hukum Allah yang tetap. Baik itu berkaitan dengan as-sunan al-kauniyah, sunnah Allah di alam semesta ini. Saksikan bagaimana langit bumi, tubuh manusia bekerja terikat dengan sunnatullah. Begitu juga as-sunan at-tashri'iyah, norma-norma syariat. Norma syariat ini pedoman hidup ya,
yang diturunkan Allah untuk mengatur hidup kita agar kita merasakan keharmonian sebagaimana alam semesta hidup dalam keadaan harmoni. Kalau alam semesta hukumnya ditangani oleh Allah, tapi kalau sunan tasyri'iyah, norma syariat, hukumnya diserahkan pada kita, nah tinggal Allah menguji ketaatan kita. Nah kalau kita menolak, tidak taat pada Allah Ta'ala, tidak mengikuti ketentuan syariatnya, konsekuensi dan akibat buruknya kita akan tanggung. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita. Tapi kalau kita taat, Allah akan antarkan kita menuju keharmonian. Jadi tidak ada yang tidak beraturan dalam hukum Allah. Cuma kita ingin ya dengan cara hidup kita yang tidak teratur membawa kepada keharmonian, mustahil. Jadi ada norma-norma alamiah atau sunan kauniyah, ada norma-norma syariat yang datang dari Allah. Semua itu tujuannya untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Yang ketiga yang dinamakan hukum sejarah atau sunan tarikhiyah. Melalui kisah-kisah sejarah dari masa lampau, ya, pengalaman terdahulu, Allah ceritakan bagaimana umat-umat yang menentang, membangkang. Bagaimanapun tadinya mereka jaya hancur. Allah ceritakan umat-umat yang tertindas karena ketaatan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka. Lihat Nabi Musa dengan kaumnya. Lihat juga bagaimana keadaan Nabi Ibrahim. Mengalami berbagai macam cobaan. Lihat juga Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh. Begitu juga yang dialami Nabi Lut. Yang dialami oleh Nabi kita. Bagaimana pada akhirnya kemenangan, kemuliaan akan diraih untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dalam hal ini perlu betul-betul melakukan muhasabah. Apakah Bapak telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam mendidik anak, dalam juga memperlakukan istri, dalam berusaha juga mencari dari sumber-sumber yang halal. Karena kalau Bapak melakukan perbaikan di satu sisi, mengabaikan pada sisi yang lain, dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya mirip dengan burung yang terbang dengan satu sayap. Oleh karena itu, tuntunan agama ini bersifat komprehensif, saling melengkapi. Tidak boleh sama sekali apa? Kita abaikan sebahagian, kita laksanakan sebahagiannya. Mobil kalau seandainya berjalan dengan 2 ban, ya apa? Tidak akan apa? Dengan 4 ban. Ban dianggap merupakan hak sepele, nggak berhubungan dengan mesin dan penggerak. Tapi kalau hanya 2 atau 3, dengan sendirinya dia akan mengalami kecelakaan. Terkadang remnya jebol, walaupun semua dalam keadaan sehat. Jadi semuanya harus betul-betul berimbang. Jadi Bapak di sini bukan saya curiga atau merendahkan Bapak. Coba Bapak perhatikan, pasti ada pengabaian. Pengabaian, perhatian yang Bapak berikan pada anak, mungkin Bapak berikan dia biaya sekolah, berikan ini, berikan itu, tapi kurang memberikan perhatian dalam pergaulannya. Kedekatan antara orang tua sama anak juga kurang. Dan perlu kita ingat, tidak cukup hanya uang, hanya kesenangan yang diberikan pada anak, tapi yang dirindukan oleh anak-anak kita. Bukan kehidupan yang megah, yang gemerlap, yang hedonis, penuh dengan euforia, tapi keberadaan kita di sisinya itu yang amat dirindukan oleh anak-anak. Hingga kalau Bapak pergi, mereka merindukan Bapak. Kalau Bapak sakit, mereka amat-amat prihatin. Bapak di rumah, mereka merasakan kesenangan, kebahagiaan. Tapi kalau Bapak pergi, mereka bahagia. Bapak di rumah, mereka merasakan penderitaan, tidak nyaman. Berarti ada yang salah, mesti diperbaiki. Dan kita harus tahu bahwasanya tradisi orang-orang tua pada zaman dulu itu, ya, kebanyakan mereka jaim, menjaga image, jaga wibawa depan anak, nggak mau menunjukkan kedekatan, kemesraan, takut nanti anak katanya melonjak. Itu yang mereka lakukan terhadap teman. Mereka tertawa-tawa, ya, bersenda gurau. Anak-anaknya menyaksikan, begitu juga istrinya di rumah jaga image. Hingga anak-anak dan istri lebih suka kalau suaminya di luar. Dan di saat suaminya lama di rumah, mulai banyak aturan, banyak instruksi, kemudian marah di sana, marah di sini. Bagaimana istri sama anak akan merasakan kehangatan?
Saya tidak menuduh Bapak seperti ini, tapi mari bersama-sama kita jangan merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Mohon petunjuk Allah agar kita bisa menjalankan petunjuk Allah dengan penuh keseimbangan. Jadi kalau Bapak belum memperlakukan istri dengan baik, Bapak datang pada istri. Insya Allah saya akan berubah sikap saya, mengikuti petunjuk Allah, memperlakukan kamu dengan mulia. Kalau dia menolak, padahal Bapak sudah perlakukan dengan baik, coba Bapak bertanya kepada orang-orang yang bisa menunjukkan wanita-wanita solehah yang mendambakan suami juga yang soleh. Insya Allah Bapak dapat jalan keluar yang lebih baik. Nah, terhadap anak-anak, Bapak harus betul-betul hadir bersamanya. Apalagi dia terperangkap dalam narkoba, susah baginya untuk melepaskan diri. Memulainya gampang, tapi untuk meninggalkannya sulit, butuh kehadiran orang tua yang mendampingi dirinya. Seandainya dia beristri, kehadiran istri bersamanya. Ternyata harta bagaimanapun besarnya, ya, kekayaan bagaimanapun melimpahnya, hanya orang-orang yang pernah kaya, yang pernah memiliki harta yang banyak, yang tahu sebetulnya harta tidak mendatangkan kebahagiaan. Tapi kehangatan dalam hubungan kita bersama orang di sekeliling kita, itu yang memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Koh Deni ini, yang tadinya mantan bandar judi, ya, kemudian dia bertobat, ya, mempelajari Islam. Dia bilang, hanya orang-orang yang pernah kaya yang tahu bagaimana keadaan orang kaya, yang tidurnya nggak nyaman, makannya juga sama sekali nggak nyaman. Orang dekat sama dia, dekatnya karena hartanya. Beda dengan hubungan pribadi yang dibangun atas dasar kecintaan yang tulus. Begitu juga pasangan suami istri yang tulus. Bukan pasangan yang penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, begitu keluar ikatan di antara mereka terputus. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing mengorbit pada falak sendiri. Ini yang tidak kita inginkan. Coba Bapak berusaha beristighfar yang banyak, bertaubat pada Allah Ta'ala, lalu mulai bercermin apakah Bapak sudah menjalankan kewajiban Bapak pada istri, pada anak, ya. Jangan kita merasa puas dengan infak yang kita keluarkan. Apakah infak Bapak dari sumber yang halal? Sebelum terlambat datang nanti hisab yang berat di hari akhir, mari kita perbaiki diri kita. Jangan ikuti gaya hidup mereka-mereka yang sedang beriforia di saat menduduki jabatan atau memiliki harta yang banyak, tapi mereka lupa Allah Maha Kuasa atas mereka. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Lakukanlah sekehendak hatimu dan pilihanmu sebagaimana perbuatan kamu. Kamu akan terima balasanmu cepat ataupun lambat. Wallahu a'lam. Jadi kalau kesulitan yang menimpa bisa menempa kita, seperti apakah gerangan yang akan diberikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja terkait dengan kasus kita hari ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa kita limpahkan, yang selalu kita harapkan, dan kita akan benar-benar bersyukur senantiasa dan menjadikan sesuatu yang terbaik. Rasulullah menjadikan tempat teladan kita. Rasulullah menjadikan tempat di mana kita akan melakukan sesuatu. Cermin yang terbaik adalah bagaimana kita mencerminkan Rasulullah ketika berhadapan dengan istri, berhadapan dengan seorang anak. Disitulah cermin yang terbaik. Ketika Rasulullah melakukan sesuatu, pasti kita akan melihatnya, memperhatikannya. Kenapa kita tidak mau melihat itu?
kasus yang diberikan adalah sesuatu kasus yang dimana orang yang baik, yang terbaik, dia melakukan kebaikan, namun anaknya, istrinya meminta lepas. Anaknya narkoba, dia meminta lepaskan dirinya. Istrinya juga meminta lepaskan, sedangkan dirinya berbuat yang baik. Perbuatan baiknya tidak akan sia-sia. Perbuatan baiknya dia tidak akan sia-sia. Namun ketika anaknya narkoba dan istrinya meminta pisah, apa yang terjadi? Kalau kita melihat satu, anaknya narkoba, apa yang terjadi pada anaknya narkoba? Perhatian. Jadi ketika perhatiannya kurang sedikit, dia akan lepas. Perhatiannya kurang sedikit, dia akan lari. Artinya perhatian ini menjadikan penting buat seorang ayah terhadap anak-anaknya. Jadi seorang ayah terhadap anak-anaknya menjadikan penting perhatian. Perhatian inilah yang kurang sehingga anaknya masuk kepada dunia narkoba. Ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia mengerjakan sesuatu, untuk apa? Bagaimana? Tidak menjadi perhatian dari seorang ayah. Seorang ayah yang tidak memperhatikan anaknya melakukan sesuatu, itu yang mengakibatkan. Seorang ibu yang tidak perhatian kepada anaknya, itulah yang membuat seseorang yang menjadikan lari. Anak itu lari dari sesuatu yang kecil. Masih kecil dia lari ke sana, menurut, dibilangin iya, tapi apa yang menjadikan perhatian? Kalau perhatian sudah menjadikan satu inti, artinya anak itu selalu minta. Dia akan minta memperhatikan. Dia akan memperhatikan, kemana ayahku? Oh, datang. Datang cuman menyampaikan pesan doang. Bagaimana? Udah belum? Sekolahnya gimana? Cuman hanya menanyakan sekolah, menanyakan apa sudah makan, udah sholat apa belum. Hanya bertanya. Itu juga perhatian. Tapi ada perhatian di mana dia harus merangkul anaknya. Bagaimana dia bisa memeluk anaknya. Bagaimana dia digendeng. Ketika itu terjadi, maka anak itu akan menjadi senang. Dia tidak akan lari kemana-mana. Dia tidak akan pergi. Orang tua yang selalu memberikan pelukan, bercerita, menceritakan tentang pekerjaan sedikit saja kepada anaknya, bermain dengan permainan anak-anak, ikut dalamnya sedikit saja, itu yang menjadikan perhatian. Tapi yang terjadi tidak, dia tidak memperhatikan. Dia hanya bertanya berapa rapotmu, bagaimana tugasmu, udah kerjakan apa belum, terus kamu melakukan apa, bagaimana kamu melakukan. Itu yang menjadikan poinnya. Apa yang terjadi pada anaknya ketika dipertanyakan? Dia akan menjawab walaupun tidak. Dia akan menjawab walaupun tidak. Efek yang terjadi adalah melepas.
Ketika berhadapan dengan ayah dia bagus, senang. Karena tidak perhatian. Oh, dia berbuat baik. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan sesuatu, bertanya, dia memberikan kepada keluarganya, istrinya datang, diberikan. Tapi setelah itu sudah memberikan. Dia tidak pernah bisa menerima. Dia tidak bisa menerima anaknya. Dia tidak bisa menerima istrinya. Dia hanya bisa memberikan. Memberikan tanpa menerima, itu efek. Dia merupakan sesuatu orang yang terbaik. Orang yang baik, di teman-temannya diberikan, semuanya diberikan, dia menjadi orang yang terbaik. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Anaknya itulah yang menjadikan pertanyaan, mengapa dia narkoba? Tiba-tiba dia narkoba. Kemudian dimasukkan ke rehab. Karena dia sudah tidak mampu. Karena dia sudah tidak bisa lagi berpikir kemana ini, apa yang mau dilakukan, maka dimasukkan ke narkoba. Ketika dimasukkan ke narkoba, apa yang terjadi? Istrinya yang datang. Waktu ada anaknya, karena anaknya yang terpikir kepada anaknya. Begitu anaknya sudah direhab, apa yang terjadi? Istrinya yang berusaha mencari perilaku bagaimana dia marah. Kenapa kok aku didiamkan? Aku kok dipertanyakan? Aku kok diperlakukan seperti ini? Dia baik. Dia baik. Karena dia tidak pernah memukul. Dia tidak pernah marah. Dia baik. Namun merenggangkan hubungan suami istri. Sehingga si suami itu menjadi sendiri. Dia duduk sendiri, istrinya kemana, ke dapur, kemana, dengan bebasnya. Dia tidur dengan bebasnya. Istrinya mau tidur boleh, nanti tidurnya nanti. Itu dengan mudahnya. Komunikasi hanya mana kopinya, mana tehnya, makanan sudah siap apa belum. Hanya sebatas seperti itu. Hanya sebatas seperti itu. Apakah ini yang menjadikan kebaikan? Tidak. Datang, berkomunikasi, berbicara, menanti, menunggu. 5 menit komunikasi, pergi lagi, berkomunikasi yang lain, datang lagi 5 menit. Itu yang menjadikan keakraban. Mawadah. Bagaimana seorang ayah datang pulang memberikan informasi, memberikan kebaikan. Dan istri pun memberikan kebaikan. Jadi bukan suami memberikan kebaikan, istrinya tidak. Nah, di sini kita ketahui bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak sia-sia. Namun yang sia-sia adalah hubungan interaksi istri dan suami. Oleh karena itu, saat ini bagaimana Bapak bisa meringankan beban penderitaan itu dengan merubah perilaku. Merubah perilaku agar supaya tidak seperti itu. Oke, anaknya sudah direhab. Anaknya sudah direhab. Kita akan berikan jalannya. Kita kasih bagaimana rehabannya,
bagaimana perilakunya. Dan kepada suami istri dekatkan. Yuk kita berdoa kepada Allah agar supaya bisa dia kembali. Dia bisa kembali lagi kepada kita, bertaubat pada Allah, dan dia bisa bersama dengan kita lagi. Di situ tempatnya. Ajak istri komunikasi tentang pekerjaan sedikit, ya, tentang apa yang terjadi, bagaimana mau beli apa, beli sayur, bagaimana masaknya. Kita bersama-sama berbicara. Keakraban itu terus melekat. Ketika kelekatan ini karena seringnya komunikasi yang netral, yang berbicara, berguyon sedikit, satu demi satu itu terjadi dengan baik, insya Allah akan kembali. Insya Allah. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, kalau peran kita apapun itu punya tanggung jawab, keren banget. Tapi Ustadz, beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan dari yang menyimak acara kita. Mohon informasi, apakah psikologi keluarga juga mengadakan pembekalan bagi pasangan yang ingin menikah atau bagi pasangan muda yang sudah menikah? Soalnya saya menyimak isinya sangat persuasif dan bisa membuat kita ini menjadi semakin siap. Bagaimana Mbak Nuning? Tolong ditanyakan. Iya. Memang sebetulnya adanya pembekalan bagi pasangan suami istri yang akan menikah atau katakan pasangan yang baru menikah, itu betul-betul perlu memahami apa yang menjadi kewajiban masing-masing dan apa yang menjadi hak mereka. Karena kalau kita tidak memahami hal ini, bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita? Terkadang kita menuntut yang bukan menjadi hak kita. Terkadang kita mengabaikan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita pada pasangan masing-masing. Nah, ini kelihatannya mungkin perlu diadakan seperti di Singapura. Di Singapura, di masjid-masjid Singapura ada persiapan bagi pasangan yang akan menikah selama beberapa pertemuan untuk memahami apa yang menjadi kewajiban masing-masing dan hak mereka. Nah, kita perlu mungkin nanti setelah Lebaran atau Idul Fitri ini perlu diadakan pertemuan-pertemuan, 1 minggu 1 kali untuk pembekalan bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Karena ini menjadi kewajiban orang tua, kewajiban juga ulama untuk menyampaikan hal ini. Bukan hanya sekedar menyampaikan ceramah, tapi mereka betul-betul wajib untuk memberikan penerangan, penjelasan sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita harapkan mudah-mudahan ini tidak menjadi beban buat mereka-mereka yang memasuki kehidupan rumah tangga karena tidak dibebani biaya yang tinggi. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekalan buat mereka menjadi suami yang baik, istri yang baik, dan orang tua yang baik dalam mendidik anak-anak mereka. Wallahu a'lam. Jadi harapan dambaan kita semua ya, ikhwan akhwat. Terus kalau seandainya Ustadz ada pertanyaan acara psikologi keluarga, kan udah lama banget ya. Begitu banyak yang bahas, begitu banyak yang menjadikan kita semua tahu persis. Kenapa nggak dibikin buku, Mbak Nuning? Ustadz mungkin punya gagasan seperti ini? Ini merupakan hal yang baik ya. Kalau bisa mau dalam bentuk, kalau tulisan sekarang mungkin orang kurang begitu kurang begitu membaca. Akhirnya perlu disesuaikan dengan kesiapan para pendengar, tidak bertele-tele, tapi bisa mendapatkan jawaban pintas yang betul-betul memberikan solusi buat mereka. Insya Allah mudah-mudahan setelah Lebaran perlu kita kaji kembali, disempurnakan psikologi keluarga kita, hingga betul-betul kehadiran Rasil ini hadir di hati orang ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan
Rasil menuju ke timur, sedangkan umat ke arah barat. Jadi kita ingin betul-betul hadirnya Rasil hadir di hati masyarakat kita, memberikan solusi buat mereka, bukan menambahkan beban mereka. Wallahu a'lam. Terkait dengan kasus tadi, Ustadz, tentu bukan hanya narkoba atau istri yang minta cerai karena urusan di rumah sangat jadi beban masalah. Perlu ditambahkan sesuatu yang membuat kami yang memiliki kurang lebih sama, yaitu menghadapi istri yang auzubillah atau sebaliknya suami yang juga amit-amit gitu. Itu kebanyakan kebimbangannya diatasi dengan cara apa, Ustaz? Kita kan tahu bahwasannya persoalan kalau kita bicara mengenai perilaku ya, yang dilakukan orang yang berakal dan sadar, itu kembali kemana? Kembali kepada kalbunya. Sentralnya adalah kalbu yang mengambil keputusan. Kalau otak kita ini sebagai prosesor, memproses data, ya, menganalisis, tapi keputusan kembali ke dalam kalbu kita. Oleh karena itu Islam atau Al-Quran yang diturunkan Allah kepada nabinya untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, dalam periode awal dakwahnya justru melakukan pembersihan ke dalam hati manusia. Dimulai dengan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, yaitu mengajak mereka untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pencipta, penguasa, pemerintah di alam raya ini. Dia bukan hanya berkuasa ya, di alam semesta, tapi juga berkuasa di hati kita. Kalau kalbu kita sudah bersandar kepada Allah, berpegang padanya, maka Allah akan membersihkan, mensucikan hati kita. Karena bagaimanapun banyaknya informasi, maklumat yang sampai kepada kita, kalau hati kita dalam keadaan kotor, maka mirip dengan air jernih yang masuk ke dalam wadah yang kotor. Oleh karena itu banyak orang berilmu, banyak orang yang menghafal Al-Quran, tamat dari perguruan tinggi Islam, ternyata perilakunya lebih buruk daripada perilaku bahkan seorang non-muslim. Yang jujur, yang adil, yang baik, sedangkan dia perilakunya terhadap keluarganya kasar, menganggap dirinya paling benar, memandang remeh orang di sekelilingnya, jadi tidak mencerminkan akhlak dan pribadi muslim yang sebenarnya. Oleh karena itu, langkah pertama dengan kita membersihkan jiwa kita, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meresapi kebesaran dan keagungannya hingga di hati kita ini, yang betul-betul dominan adalah Allah. Begitu hati kita yang mendominasi adalah Allah, maka kita akan digiring untuk mengikuti bimbingan petunjuknya dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan. Nah, seorang laki-laki yang hatinya terhubung, terikat dengan Allah, pasti beda dengan orang yang hatinya sama sekali tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap tuturnya, ucapannya, perbuatannya selalu memperhatikan Allah. Dan Allah selalu hadir bersamanya, tidak pernah meninggalkan dirinya. Walaupun zatnya gaib dari kita, tidak dapat kita fahami hakikatnya, tapi kita merasakan kehadiran Allah bersama kita. Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Ini penting sekali. Ini yang akan menimbulkan sensitivitas di hati kita, berhati-hati dalam tindak tanduk dan sepak terjang kita. Tapi begitu hati kita lengah dari Allah, kita akan berbuat sesuka hati kita. Kesombongan akan muncul, kebanggaan, ya, tidak mau dikoreksi, hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan dan mempedulikan hak orang lain, kan berbahaya sekali. Nah, kita jumpai banyak pria wanita, prianya sama sekali tidak peduli terhadap Allah. Agama hanya merupakan ritus dan simbol-simbol, bukan penghayatan, bukan sebagai pedoman hidup yang menyatu dengan dirinya. Perempuan juga sama. Bahkan banyak dari mereka yang berjilbab rapi, berpakaian rapi, tapi kalau kita lihat
cara hidup mereka jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasangan-pasangan seperti ini pasti akan memunculkan berbagai macam problem. Walaupun mereka bersatu dalam perkawinan, tapi mereka tidak dapat sama sekali bersatu dalam sikap, kebijakan, apalagi menyangkut pendidikan anak. Nah, sekarang yang menjadi perhatian bukan lagi mengenai akhlak yang baik dan pekerti yang luhur, tapi tolak ukurnya adalah sekarang materi. Bisa seorang laki-laki melamar, sudah ada kesepakatan, si perempuan minta katakan maharnya sekian untuk mengadakan acara di sini maupun di sana. Yang seharusnya diperhatikan kan sebetulnya akhlak laki-lakinya. Dari pihak laki-laki memperhatikan akhlak perempuannya. Kalau pasangan ini takut pada Allah, hormat padanya, maka perjalanan berikutnya akan mudah. Tapi walaupun dia berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar, bahkan hafal Quran, tapi kalau dia tidak terhubung dengan Allah, agama hanya wacana, retorika, bukan penghayatan, orang semacam ini bisa melakukan berbagai macam kejahatan atas nama agama. Jadi, hendaknya kita kalau berhadapan dengan situasi ini, sebaiknya kita mengoreksi dan melakukan muhasabah. Seperti Sayyidina Umar bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi jangan kita hanya pandai menghisab orang lain, menilai orang lain, tapi tidak pernah punya kejujuran dalam menilai diri sendiri. Jadi kalau laki-laki istrinya berpaling, meninggalkan dia, coba tanya, bagaimana kira-kira selama ini perlakuannya terhadap istri? Dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya perlakukan baik, mulia, tidak pernah berkata kasar, kebutuhannya saya penuhi. Tapi dia masih tetap seperti ini. Berarti bukan kesalahan Bapak. Bisa saja ya dia nggak puas dengan cara hidup Bapak yang dianggap kolot. Ya. Seperti satu perempuan merasa nggak puas dengan lakinya. Lakinya baik, tidak minum, tidak merokok, bersikap baik dan mulia. Tapi agamis. Si perempuannya suka acara-acara apa? Acara-acara euforia, kehidupan gemerlap dan hedonis gitu bersama teman-temannya. Akhirnya satu kali waktu si suami berangkat belajar di Amerika. Ternyata bukan semakin jauh dari agama, semakin dekat dengan agama. Si perempuan masih tidak puas. Nah ini kan merupakan apa? Pasangan yang tidak cocok dipaksakan. Betul tidak? Sama dengan baut, ya, sama mur yang ukurannya beda. Biar dipaksakan juga percuma. Nah tadi Bapak katakan istri meninggalkan Bapak, tidak peduli pada anak. Biasanya istri walaupun kesal sama bapaknya, dekat sama anaknya. Dan Bapak sudah perlakukan dengan mulia, berarti Bapak diberikan kesempatan sama Allah Ta'ala untuk mendapatkan pasangan yang baik. Tapi kalau seandainya kesalahan pada pihak Bapak, datang pada istri, minta maaf, bertobat kepada Allah, dan janjikan untuk memperlakukan dirinya dengan mulia. Ini bisa menjadi perjanjian. Kalau istrinya melihat suaminya tidak berubah, kembali lagi kepada sikap perbuatannya, istri di sini ya bisa mengambil keputusan. Paling nggak berikan kesempatan. Saya lihat ada pasangan suami istri yang tadinya sudah dianggap tidak mungkin menyatu kembali. Setelah terjadi perpisahan, si laki-laki menyesal, menyadari kesalahan perbuatannya. Dia bertobat, perbaiki dirinya, mereka menjalani kehidupan yang baik dan mulia. Ada lagi kebalikannya. Si istri merasa cantik, menawan, anak orang kaya, ya. Lakinya baik dan mulia, tapi si istri merasa kamu tuh beruntung dapat saya. Hingga sering melakukan tindakan-tindakan yang meremehkan suaminya. Akhirnya karena sekian lama suami diremehkan, tidak tahan, pisah dengan istrinya. Begitu berpisah, si istri mulai melihat laki-laki yang mendekat kepadanya ini, ternyata semua laki-laki meong. Laki-laki yang hanya ingin apa? Manfaat, keuntungan daripadanya. Semuanya hanya menginginkan keindahan dia atau harta yang dimiliki. Beda sama suami dulu. Dia sudah lihat ke sana kemari, menyesal hatinya. Kenapa dia nggak menghargai suaminya yang memuliakan dirinya? Ya, dia beranggapan seolah-olah di luar dia bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya dia menyesal, dia minta dihubungkan dengan suaminya. Suaminya berikan kesempatan, dia kembali lagi berumah tangga. Istrinya mulai saat itu betul-betul memuliakan suaminya.
kadang-kadang seperti yang Mbak Nurin bilang, ya, seorang dicoba, ya, ditempa untuk apa? Untuk betul-betul menyadari kesalahan dan kekurangannya. Saya sering menghadapi cobaan-cobaan. Begitu saya periksa, ternyata cobaan ini datang karena kesalahan yang saya perbuat. Allah tidak pernah melakukan perbuatan aniaya. Maka Allah bilang, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu merupakan hasil ulah tangan kalian. Cuma Allah masih memaafkan kebanyakan kesalahan kalian. Kalau seluruhnya dibalas, ya binasa kita. Betul tidak? Jadi Allah balas hanya sebagian. Allah tidak permalukan kita, nggak buka semua kesalahan kita. Karena nggak mungkin sanggup kita berhadapan dengan cobaan yang bertubi-tubi. Kita salah bicara, mulai kita sumpah stres. Karena salah kita bicara. Tobat. Mohon ampun. Kalau seandainya kita menyakiti orang, kita minta maaf. Begitu kita minta maaf, kok subhanallah hati plong. Betul nggak? Ternyata yang bikin gelap hati kita itu dosa. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Bahkan kepada hewan saja. Kita akan apa? Akan menyesal. Ada sebuah kisah menarik sebagai kisah nyata. Ada seorang wartawan terkenal dari South Africa, dari Afrika Selatan. Dia berkulit putih. Dia datang berkunjung ke Sudan, ke daerah Darfur dan pedalaman. Dia menyaksikan seorang anak kecil dengan tubuh kurus dan tulangnya merayap di jalan menuju ke kamp UNESCO untuk mendapatkan makanan. Wartawan ini mengambil potret keadaan anak tersebut, ya, kemudian dimasukkan ke dalam majalah. Dunia heboh. Dunia heboh ketika menyaksikan gambar tersebut ditayangkan. Dunia bertanya-tanya bagaimana keadaan wanita tersebut sampai nggak ke kamp UNESCO. Mendapatkan pertolongan apa tidak? Bikin heboh yang luar biasa. Akhirnya wartawan ini mendapatkan bintang penghargaan dengan cuplikan foto yang menggambarkan keadaan yang mengenaskan tersebut. Dia mendapatkan bintang penghargaan, jurnalis. Setelah dia mendapatkan bintang penghargaan, dia mengalami stres yang berat, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena pada saat itu dia mengambil gambar, dia liwat, tidak menolong anak tersebut. Lalu dia mendapatkan penghargaan atas apa yang dilakukan, sedangkan dia merasakan perasaan berdosa. Jadi karena penyesalan, dia bunuh diri, padahal dia mendapatkan bintang penghargaan. Jadi kita lihat manusia itu kalau melakukan perbuatan salah yang tidak manusiawi, walaupun orang tidak tahu, hati kita bergelisah luar biasa. Jadi sebetulnya bukan Allah yang berbuat zalim, manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Begitu juga rumah tangga. Kalau suami menzalimi istrinya, walaupun dia berusaha menutupi diri, dia bergaul ke sana kemari, dia tidak akan mampu lari dari perasaan berdosa di hatinya. Begitu juga istri di saat dia mengabaikan suaminya, tidak menjalankan kewajibannya, baik terhadap suami maupun anaknya, kemanapun dia pergi akan dihantui perasaan berdosa. Ini merupakan pengadilan nurani. Ada pengadilan ilahi nanti, ada juga pengadilan nurani. Maka banyak orang yang berbuat salah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, pakai obat tidur juga, tidur senyap bangun lagi. Kenapa? Ketakutan akan perbuatannya. Ini yang dialami banyak pejabat dan konglomerat. Cuma sayang kebanyakan orang tidak tahu masalah ini. Wallahu a'lam. Jadi, ikhwan akhwat, berkaca diri, introspeksi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Apalagi kalau masalah demi masalah datang. Dan kita akan tambahkan sedikit informasi yang bisa jadi akan membantu kita semua karena waktunya masih ada. Silahkan Pak Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah demi masalah akan bertubi-tubi datang kepada kehidupan kita. Masalah demi masalah tidak akan pernah berhenti. Dia akan selalu hadir. Namun
Yang menjadikan perhatian kita sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi semua itu akan selesai. Masalah itu akan selesai. Jadi masalah itu datang, dia akan pergi. Kalau kita punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan yang benar, yang bisa kita lalui, masalah itu akan pergi. Problem yang dihadapi narkoba, itu akan kita selesaikan. Kita akan masukkan rehab, bagaimana dia melakukannya, dan kemudian terus kita selesaikan. Seorang istri yang minta bercerai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dengan jelas, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Benar. Karena kita mau memperhatikan. Jadi intinya adalah di sini bagaimana kita melihat keadaan itu dan bisa menyelesaikan. Bukan kita diam. Kita bisa menyelesaikan. Bukan kita lari. Kita menghadapinya. Kita menghadapinya bagaimana menyelesaikan. Insya Allah ketika kita menghadapinya pasti bisa berhasil. Kalau kita mau dengan berbagai macam. Artinya problem-problem yang berbagai bertubi-tubi datang, itu akan datang dan dia akan pergi. Tidak mampir. Dia tidak akan pernah mampir. Karena dia datang, dia akan pergi. Datang, akan pergi. Itu problem. Yang setiap manusia punya problem. Pasti dia akan datang. Tapi karena dia sudah punya bentengan yang kuat, dia akan datang, dia akan pergi. Insya Allah, seperti itu bagian daripada kehidupan, bahwa setiap masalah yang dihadapi individu akan bisa diselesaikan. Insya Allah. Masya Allah. Ustadz Husin bisa tambahkan, kita masih punya waktu beberapa menit. Sebagai ulasan akhirnya untuk kita, siapa-siapa yang ingin kehidupannya membaik, hubungannya juga hari demi hari semakin baik antara dia dengan keluarga dan orang di sekitarnya, jalannya perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Karena hubungan yang baik dengan Allah berefek juga memperbaiki hubungan kita keluar. Karena apa? Karena segala sesuatu kan semua di tangan Allah. Hati manusia di tangan Allah. Allah tidak akan membiarkan orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubungan tidak baik dengan lainnya. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Lalu Allah ingatkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, di saat Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa yang akan membawa kemuliaan dan kehidupan bagi kalian, hendaknya kalian sambut dengan sungguh-sungguh. Jangan kalian bermain-main. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya dikala mengajak kalian kepada apa yang akan membawa kehidupan yang mulia bagi kalian. Dan ingat, bahwasanya Allah kuasa untuk merintangi, menghalangi antara kamu dan hati kamu. Bukan hanya antara kita dengan orang, bahkan antara kita dengan hati kita. Siapa yang mengatakan bahwa saya menguasai hati saya? Pada saat kita sumpah
Stres bisa nggak kita putar gelombang jadi senang? Nggak bisa. Betul nggak? Subhanallah, walaupun kalbu kita dalam rongga dada kita, tapi ternyata bukan di tangan kita kendalinya. Tidak bisa semaunya kita ya berbuat, bertindak akan membawa kebahagiaan buat hati kita. Kalau kita berlawanan dengan Allah, hati kita juga akan berlawanan dengan kita. Kalau yang jadi musuh hati kita bagaimana? Kita kalau berhadapan dengan musuh dari luar, kita bisa tangkal. Tapi kalau musuh dari dalam hati kita yang mencela, mencemoohkan, merendahkan, meremehkan, ya, menegur kita, kemana kita akan lari? Jadi ketahuilah bahwa Allah kuasa untuk merintangi seseorang dari hatinya. Dia boleh punya keinginan banyak, tapi kalau Allah kalau Allah halangi, betul nggak? Begitu juga. Kalau dia baik bersama Allah, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan juga apa? Menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Allah taruh kecintaan di hati manusia terhadap dirinya. Oleh karena itu, ada satu kisah seorang perempuan tidak terlalu cantik, suaminya tampan gagah. Tapi dia sayang sama istrinya yang luar biasa hingga banyak wanita cemburu. Dia mengatakan pasti diguna-guna. Sudah dokter, gagah, tampan, tinggi, kok istrinya ya seperti pembantu rumah tangga. Suaminya mengatakan betul saya diguna-guna. Tapi guna-gunanya adalah akhlaknya, kesetiaannya, yang buat suaminya bahagia bersama dirinya. Ada wanita cantik, cantik, menarik, orang mengimpikan untuk bisa memiliki pasangan seperti dia. Tapi hanya Allah yang tahu suaminya kalau keluar dari rumah subuh-subuh. Kalau pulang malam. Dan waktu masuk rumah, dia ngendap-ngendap, jalannya pelan-pelan supaya istri jangan bangun. Karena nggak tahan berhadapan dengan istrinya. Tensinya selalu tinggi. Kenapa? Karena kecantikannya untuk dirinya, bukan untuk suaminya. Dia merasa dirinya cantik, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya baik, ya, hingga muncul sikap angkuh sombongnya pada suaminya. Dan bicaranya terlalu banyak, sampai hatinya perasaan nyos-nyos. Ucapannya itu membuat hatinya apa? Sakit dan perih. Apa artinya kehidupan seperti ini? Begitu juga perempuan dapat suami tampan, gagah, kaya raya. Suaminya kalau marah bilang, kamu tuh beruntung jadi istri saya. Saya angkat kamu dari comberan, saya tempat kamu ditempatkan yang mulia. Si istri sakit hati luar biasa. Waktu dia menyatakan pada orang tuanya dia mau pisah, teman-temannya mengatakan, kamu ini gak waras. Kita sedang ngimpi punya suami seperti itu. Dijawab oleh perempuan, kamu gak merasakan. Kalau kamu merasakan, mungkin kamu akan berbuat lebih daripada saya. Apa artinya kekayaan? Kedudukan, sedangkan saya disakiti. Saya nggak menikmati apa yang diberikan Allah padanya. Yang ada menjadi bahan siksaan buat saya. Oleh karena itu ingat, yang dibutuhkan pasangan suami istri kehangatan, komunikasi yang baik. Jangan ikuti tradisi budaya orang-orang dulu. Laki bersikap angkuh terhadap istrinya, bahkan tidak mau sama sekali menggandeng istri. Saya ingat seorang jenderal pergi haji bersama kita. Dia berjalan selalu di depan, istri di belakang. Kalau dia masuk masjid, ajudan sudah angkat dia punya sendal. Saya bilang, Pak, man tawadha'a lillah rafa'ahu. Orang kalau tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Wa man taraffa'a wallah. Orang begitu meninggikan dirinya, Allah jatuhkan dirinya. Dan Rasulullah ingatkan, laki-laki ma akramahunna illa karim. Tidak laki-laki yang memuliakan wanita mereka kecuali Allah muliakan mereka. Wa ma ahanahunna illa apa? Wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang menghina mereka kecuali orang-orang yang hina. Seharusnya bapak rangkul istri bapak, jalan sama-sama. Itu kehangatan buat dia. Allah kasih hamba berikutnya si laki-laki gandeng istrinya, pergi sama-sama ke masjid. Si laki-laki juga ternyata dia merasakan kehangatan yang sebelumnya dia nggak rasakan. Tadi jaga image kan? Masuk ke masjid dia nggak mau diambilkan sendalnya, maju aja diambil sendiri. Dia merasakan ternyata dia lebih mandiri, lebih bangga daripada semuanya dilayani. Betul nggak? Banyak pejabat kaya raya, tapi dalam urusan parkir aja maunya dibayarin.
Pergi umroh nggak mau keluar uang sendiri dari orang sponsor. Acara ulang tahun tunggu nanti yang apa menjadi sponsor, ya, membawakan persiapannya seperti kisah satu orang mendapatkan sumbangan dari konglomerat. Dia kebetulan di Pelindo kerjanya. Untuk bangun masjid disumbang kalau nggak salah 3 miliar apa 5 miliar. Tahu-tahu nggak lama kemudian konglomerat ini bilang sama dia, Pak, saya pinjam pelabuhan ya. Pinjam untuk memasukkan barang-barang ya. Dengan cara dia. Si pejabat nyesal. Saya minta sumbangan untuk bangun masjid 4-5 miliar. Tahu-tahu dia gunakan untuk menekan saya pinjam pelabuhan. Buat masukkan barang yang nggak jelas. Maka jangan pernah kita lakukan perbuatan seperti ini. Akhirnya kita korbankan kebenaran. Jangan bergantung sama pejabat, sama konglomerat. Coba hidup mandiri. Ya. Kemudian di saat kita menerima kebaikan, balas dengan kebaikan juga. Jangan sampai hati kita terikat dan bergantung pada manusia. Akhirnya hubungan kita semakin rapuh, lemah dengan Allah. Bergantunglah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang bersama-sama acara Psikologi Keluarga. Lagi-lagi hanya Allah lah tempat kita bersandar, tempat kita memohon dan meminta. Dan karena ini Ramadan, mudah-mudahan membeningkan hati dan menjernihkan fikir ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.